فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini saya ingin melanjutkan pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kemarin kita berbicara terkait dengan keutamaan daripada salat. Begitu luar biasanya sholat. Nah, saya coba menyambungkan dengan materi hari ini, yaitu zikir pagi dan sore. Pertama saya ingin bicara kemarin tema berapa bulan yang lalu di tempat ini juga terkait dengan sholat. Bahwa sholat itu hal yang teramat sangat luar biasa. Kenapa sholat itu Rasulullah langsung berjumpa dengan Allah? Nah, di kata-kata yang kita ucapkan tadi di saat sholat zuhur, doa-doa yang kita ucapkan di sholat zuhur, itu adalah komunikasi langsung kita kepada Allah. Pertama, ketika kita baca Fatihah, tadi di saat kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah menjawab, kata Allah, malaikat hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, mahai malaikat asna'ani abdi, hambaku sedang memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, wahai malaikat lihat hambaku sedang mengagungkan, memuliakanku, kata Allah. Nah, ini kalimat yang hebat yang disampaikan oleh Allah ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika tadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Allah katakan hadza baini wa baina abdi. Ini antara kita berdua. Kemudian Allah katakan masa'al, bapak ibu tadi mau minta apa? Begitu hebatnya tuh. Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina abdi, Pak, ini antara kita berdua. Masa'al, bapak ibu minta apa? Bayangkan di dalam sholat Allah mengatakan kepada kita, bapak minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, kata Allah juga hadza baini wa baina abdi masa'al, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Allah hadza baini wa baina abdi. Ini luar biasa, Pak. Jadi sholat tadi kita lakukan adalah komunikasi langsung kita kepada Allah. Itu yang pertama kemarin saya ingatkan. Yang kedua yang saya ingatkan, ketika bangun dari ruku. Ketika kita bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Ada riwayat mengatakan, saya bawa kitabnya ini, dalam riwayat mengatakan ketika kita bilang Sami'allahu liman hamidah, pada saat itu ada sahabat bicara Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat Nabi mengatakan manil mutakallimu, tadi siapa yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Sahabat mengatakan ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu bid'ata wa salasina malakan yabtadirunaha. Kata baginda Nabi tadi, wahai sahabat, ketika bangun dari ruku kau katakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata Nabi, aku lihat ada 30 malaikat tadi. Yabtadirunaha, yang mengelilingi engkau, Pak. Bapak nanti pada saat sholat sunnah atau sholat asar, biasakan ketika bangun dari ruku baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kata Nabi, ketika kita baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ada 30 malaikat di sekeliling kita. Yabtadirunaha yaktubuhal awal. Itu 30 malaikat semuanya bawa catatan. Yaktubuhal awal, mereka berebut apa
apa yang Bapak minta dalam sholat. Maka di dalam sholat itu, kalau kita pahamin Pak, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Allah tawarkan, Pak, Bapak Ibu minta apa? Mil as-samawati, sebanyak yang ada di langit, wa mil al-ardi, atau sebanyak yang ada di bumi, wa mil ama bainahuma, atau dua-duanya, atau masih kurang, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, atau mungkin ada permintaan lain daripada kalau kurang langit dan bumi, kata Allah, mungkin ada permintaan lain, minta. Makanya Nabi bilang, sebelum kita ruku, minta dulu. Apa yang diminta? Allahumma gfirli. Saya kasih contoh. Nabi Zakaria, Allah ijabah doanya sebelum selesai sholat. Di Al-Quran dijelaskan oleh Allah, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Wa huwa, dan berdiri siapa? Nabi Allah Zakaria, qaimun yusalli, sedang sholat. Lagi sholat, Nabi Zakaria minta, ya Allah, berikan saya keturunan. Belum selesai sholatnya, Allah katakan, fabasyarnahu bighulam. Fabasyarnahu, kata Allah, aku berikan kau anak. Apa yang diberikan oleh Allah? Bighulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak laki yang Allah kasih nama dengan nama Yahya. Ya, ini poin yang pertemuan saya yang pertama. Poin hari ini terkait yang saya bagikan itu zikir pagi dan sore, Pak. Pertama, biasakan di saat pagi hari, itu poin pertama, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dalam hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang yang di saat pagi dia baca Allahumma anta rabbi, seandainya kematian itu sampai, dakhalal jannah, kata Nabi, ini orang bakal masuk surga. Atau digolongkan min ahlil jannah, kata Nabi, ini orang pasti akan menjadi penghuni-penghuni surganya Allah kalau setiap pagi dan sore. Maka saya kasih tulisan tuh Pak, jadi biar nanti di ruangan, di kantor, di mobil, Bapak bisa baca sambil nyantai, iktikaf, menunggu asar, menunggu waktu zuhur, sambil baca aja itu, atau dipoto di HP sambil menunggu, kemudian baca. Itu luar biasa Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka saya tulis catatan kecilnya itu untuk menghindari dari serangga, gigitan. Kenapa? Di hadis nabinya mengatakan begini, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, semalam saya digigit kalajengking. Apa kata Rasulullah? Sahabat, idza amsaita, kalau sore hari kau mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata Rasulullah, lam tadurruka syai'un, mungkin kamu tidak akan pernah digigit. Nah, kalau di Jakarta, taruhlah Pak, kalajengking nggak ada, nyamuk. Berapa banyak orang yang digigit nyamuk kemudian DBD. Nah, dengan kita baca pagi, kita baca satu, nanti sore kita baca satu, Allah lindungin. Kalau kita baca pagi, Allah lindungin sampai sore. Kalau kita baca sore, Allah lindungin sampai besok pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Kata Nabi, lam yadurruka syai'un. Qala Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Pak, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru 3 kali, pagi 3, sore 3, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita. Ancaman orang, serangan secara gaib, atau mungkin begini, usia-usia kita ini kan ada aja penyakitnya, entah darah tinggi, entah diabetes, kolesterol, atau segala macam. Kan kita khawatir dari apa yang kita konsumsi berdampak.
Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru, insya Allah apa yang kita konsumsi itu tidak berdampak pada penyakit yang kita miliki. Ya, itu Nabi menganjurkan. Kemudian yang keempat, di situ baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kata Nabi, kalau ada orang yang baca pagi dan sore raditu billah, sekali aja Pak, nggak usah banyak, sekali aja baca. Kata Nabi, kalau kita baca itu haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, sungguh Allah akan meridhai kita, sungguh Allah akan mencintai kita. Tidak ada sesuatu yang paling indah kecuali Allah cinta sama kita, Pak. Nggak ada lagi dah. Tidak ada sesuatu yang paling indah kecuali Allah cinta sama kita. Kalau Allah udah sayang dengan kita, kalau Allah sudah ridha dengan kita, apa sih yang nggak mungkin Allah kasih? Satu contoh kecil gini dah, Pak. Kita kalau kepada orang yang kita cintai, kadang-kadang kita suka memberi sesuatu yang terkadang lebih dari apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang tersebut. Apalagi ketika Allah cinta kepada kita, pasti Allah akan berikan apa saja yang kita inginkan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, itu kita baca apa tuh, saya lupa yang kelima. Yang kelima apa dibaca tuh? Yang baca enggak? Yang kelima itu kalau nggak salah kita baca bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhabu laka syai'un. Ini datang seorang sahabat kepada Rasulullah, di hadisnya begitu, ya Rasulullah, ya Rasul, saya ini hidup kenapa ya? Kalau bahasa orang Betawi namanya keblangsak. Susah ini belum kelar, datang susah yang belum datang, nih nungguin. Kata Nabi begini, kalau ente baca bismillahi ala nafsi, ya Allah, dengan namamu atas diriku, wa ahli dan keluargaku, wa mali dan hartaku, fa innahu, maka sesungguhnya la yadhab, tidak ada yang bisa menghilangkan sesuatu tersebut kecuali engkau ya Allah. Pak, kadang gini, ya namanya kita ada orang yang like and dislike, ada orang yang suka dengan kita dan ada juga yang tidak suka. Kadang dia kejar kita. Kalau kita nggak dikejar, anak-anak kita nanti yang dimusuhi. Kalau bukan anak-anak kita, nanti harta kita yang digerogoti. Kalau kita baca bismillah ala nafsi, bismillahi ala nafsi wa ahli dan keluargaku, wa mali dan hartaku, fa innahu la yadhabu laka syai'un. Ya, nah itu. Nah kemudian yang kelima atau yang keenam itu kita baca Allahumma inni a'udzubika. Nah, doa ini kalau di situ saya kasih garis bawah untuk gampang membayar hutang. Artinya gini, Pak, dari doa ini Bu, Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung. Kita berlindung dari apa? Minal hammi, dari kegelisahan, wal hazan, dan kesedihan. Biasanya begini Pak, Bu, orang kalau gelisah ujung-ujungnya sedih. Orang kalau sedih ditanya, ente apa sih sedih banget? Saya lagi gelisah. Maka kita berlindung nih dari kegelisahan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari al-ajz, lemah, letih, loyo, lusuh, wal kasal, dan males. Orang kalau lelah biasanya disuruh males. Orang kalau males-malesan tanya dah, ente males banget ngapa sih? Aneh lagi lelah. Kita berlindung tuh dari dua hal itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari al-juban, kikir, wal bukhli, pelit. Nih juban sama bukhul sama-sama pelit, tapi ada konotasi yang berbeda. Begini Pak, kalau kita punya sesuatu, taruhlah kita misalnya punya makanan, kita punya sesuatu nih, ada teman kita minta, bang, minta dong kuenya, nggak boleh. Itu namanya aljuban. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kikir. Barangnya udah di tangan, ketika diminta dia nggak kasih, itu namanya kikir. Bakhil bisa jadi barang belum di tangan,
Kita kan sering kadang-kadang ngomong, dulu masih kecil nih, masih kecil, teman kita punya sepeda, kemudian kita pinjam dong sepedanya, nggak boleh. Kemudian kita ngancam, pokoknya nanti ya, kalau nanti bapak saya beliin sepeda, saya kagak kasih pinjam dah. Kira-kira udah punya sepeda belum? Belum punya aja dia nggak mau ngasih, apalagi. Nah, kita berlindung tuh dari hal-hal semacam itu. Contoh gampang gini Pak, ini yang gampang nih, bener gak kita punya sifat kikir? Contoh gampangnya, gampang gini, ntar pulang di rumah, pakaian yang bapak dan ibu tidak pakai lagi kumpulin. Kemudian pisah-pisah mana yang mau bapak bagi, banyakan yang enggak ada. Ini jangan, kenangan Pak, ini kan kenangan. Padahal udah kita nggak pakai masih ogah dikasih orang. Itu namanya kikir. Iya. Kalau bakhil tuh belum adanya kagak mau ngasih. Ya, nah ini kita berlindung tuh dari sifat itu. Maksudnya begini Pak, kalau kita ada, kita berbagi. Kalau kita enggak, kita janji akan berbagi, supaya jangan sampai ada sifat kikir dan bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dari kelilit utang. Wa qahrir rijal, kalau gampang sekarang namanya didatengin debt collector. Lah orang kalau tidak banyak utangnya kan didatengin debt collector, Pak. Iya. Nah, gini. Kata Nabi ini kepada Abu Umamah, ya Abu Umamah, ma aroka, saya nggak pernah lihat ente Abu Umamah jalisan, duduk fi ghairi waktu sholat, kecuali sholat. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, hamumun lazamatni wa duyunun, saya lagi sedih, banyak utang. Kata Rasul begini, afala u'allimuka kalaman, mau nggak saya ajarin doa? Idza qultahu, kalau ente baca, azhaballahu hammak wa qada anka dainak. Kata Rasul, kalau ente baca nih, kegelisahanmu hilang, utangmu kelunas. Ini bukan berarti Allah yang bayar Pak, artinya tuh rezeki ada aja buat bayar utang ya. Nah ini dikerjakan oleh Abu Umamah dan semua kegelisahannya hilang dan hutangnya bisa terlunasi. Pak, hidup nih kita nggak mungkin nggak punya utang, kita pasti punya utang. Iya, pasti benar. Mau dikit, mau banyak, pasti punya utang. Makanya kalau kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, insya Allah hal-hal yang semacam ini Allah akan hilangkan. Ya, nah itu kemudian kita baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Doa ini diajarkan Nabi kepada para sahabat. Kata baginda Nabi, wahai sahabat, kau baca nih pagi dan sore, hasbiyallahu la ilaha illahu. Kata Nabi, baca nih hasbiyallahu la ilaha illahu. Kalau ente baca, kata baginda Nabi, kafahullah ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusanmu di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau Bapak mau tes case saja, kita uji coba. Apa kira-kira urusan yang pengen kita selesaikan? Baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca aja. Nanti Allah akan kasih jalan keluarnya. Iya. Dan ini banyak dikerjakan oleh para sahabat. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kesulitan, kepentingan, apa yang kita inginkan, pasti Allah akan ijabah. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk mencegah dari kebakaran. Ya sebetulnya tidak hanya kebakaran, musibah apapun Pak, kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan rumah. Kadang-kadang kita khawatir Pak, rumah dimasukin orang-orang yang tidak kita pengen, aslinya maling dah. Atau mungkin ada barang-barang kita yang kadang kita letakkan tahu-tahu hilang. Kata Nabi, kalau kita baca doa ini, maka Allah hindarkan semua itu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Alaika tawakkaltu, saya pasrahkan semua ini kepadamu ya Allah. Wa anta rabbul arsyil azim, engkau yang memiliki semua ini ya Allah.
Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kana, semua ini atas kehendakmu ya Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun, kalau kau nggak kehendak nggak akan mungkin terjadi ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. A'lamu anna Allah, ya Allah saya tahu, anna Allah, engkau ya Allah, ala kulli syai'in qadir, kau sanggup atas segala sesuatu ya Allah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, segala sesuatu pasti engkau lebih tahu daripada saya ya Allah. Nah ini yang intinya nih. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung dari kejahatan diriku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha, ya Allah aku berlindung dari binatang-binatang melata lainnya ya Allah. Inna rabbi, sesungguhnya engkau ya Allah, lasiratim mustaqim. Artinya gini Pak, terkadang kesalahan itu muncul dari kita, tapi kita sering menyalahkan orang lain. Contoh begini dah, kadang-kadang ada orang dia makan rujak pedas kemudian mules, siapa yang disalahin? Dia makan rujak nih, rujaknya pedas, perutnya mules, yang disalahin siapa kira-kira? Tukang rujaknya apa dirinya yang makan? Ini siapa yang bikin rujak pedas? Tadi minta pedas, dibikinin pedas, mules. Ketika mules yang disalahin, padahal yang salah lah kita, kenapa makan udah tahu pedas. Nah begitu juga Pak, kadang-kadang begini, kita ini kan saya sering terjadi tuh, naruh motor kunci kelupaan nempel, kita lupa ya Allah kunci motor nempel. Kalau kita baca Allah jaga tuh. Iya alhamdulillah, tuh orang nggak tahu. Kadang-kadang kita sering lupa, gerbang lupa dikunci, mobil lupa dikunci, barang ada di mobil. Kalau kita baca doa ini Allah jaga, itu bawaannya orang nggak tahu kalau motor tuh kuncinya nempel. Nah sampai satpam aja nggak tahu. Pak lihat kunci motor saya, waduh Pak saya tadi udah cek motor satu-satu nggak ada Pak. Pas kita lihat ya dinempel di sini. Itu Pak, ya kan musibah kita nggak tahu Pak. Ya apalagi apa yang kita lakukan hari ini, tantangan sangat-sangat luar biasa. Godaan internal, godaan eksternal, orang-orang yang benci kepada kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kalau kita baca ini, Allah akan lindungi. Bukan hanya kita Pak yang dilindungi, tapi keluarga dan harta kita. Pak, Bu, kita ini sering jauh dengan keluarga. Kadang-kadang kita sering meninggalkan rumah. Kalau kita tidak pasrahkan kepada Allah, sama siapa lagi kita pasrahkan? Maka saya berikan doa ini, maksud saya gini Pak, kalau saya ngomong doang ntar Bapak susah ngapalnya. Saya kasih itu tulisan, taruh dah di mobil satu, nanti Bapak copy lagi, taruh di mobil satu, taruh di ruangan satu. Supaya apa? Supaya di mana aja nanti kita bisa baca, insya Allah Pak. Karena apa? Ini didasari dengan hadis Nabi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Nah yang terakhir kita baca juga suratul Ikhlas. Pagi baca kulhu Pak, kemudian baca Al-Falaq, kemudian kita baca surah An-Nas. Ya, kalau kita baca itu, kata Nabi, kafahullah, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Ini logika begini Pak, tidak semua keinginan kita adalah kebutuhan kita, tapi semua kebutuhan kita adalah keinginan kita. Kan tidak semua keinginan adalah kebutuhan kita Pak, tapi kebutuhan adalah keinginan kita. Saya kasih contoh yang simpel. Ada teman kita makan bubur sama gorengan, ditanya udah makan belum? Ada temen nih udah makan bubur sama gorengan, ditanya udah makan belum ente? Pasti dijawabnya belum. Kenapa? Karena belum makan nasi. Tuh. Kenapa? Karena nasi itu kebutuhan, sedangkan bubur keinginan. Orang tiap hari, makanya orang Jawa itu punya prinsip, mangan ora mangan sing penting ngumpul. Sehingga orang Betawi juga prinsip,
kata orang Betawi gini, biar nggak ada apa-apa, yang penting ada nasi. Nasi ame kecap masih enak, nasi ame garam masih enak. Tapi kalau ada garam nggak ada nasi, coba aja dah. Itu prinsip, Pak. Artinya apa? Kebutuhan kalau sudah terpenuhi nikmat, tinggal nanti keinginan. Bapak kalau nggak percaya cek. Sekarang kira-kira Bapak punya keinginan apaan? Kita tes case 1 bulan. Baca doa ini tes case 1 bulan. Bapak punya keinginan apaan? Baca zikir itu, sebutkan keinginan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya pengen ini. Kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan kita, keinginan itu akan sampai. Itu hebatnya zikirnya. Ya, nah itu maka hari ini saya sampaikan kepada semua Bapak sekalian, tujuan saya ini adalah untuk kita berbagi supaya pentingnya berzikir, supaya pentingnya kita, lisan kita senantiasa berzikir. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, kalau kita banyak mengingat Allah, kita senantiasa berzikir, hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, apapun tugas yang kita lakukan pasti akan menimbulkan kebahagiaan, kenikmatan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.